Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Jumpa kita hari ini Sabtu tanggal 12 September 2020. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Malah Engkau Tuhan mengajari kami berdoa yang baik, agar sungguh-sungguh doa kami diterima oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Perdengarkanlah sabda-Mu kepada kami, sabda kekal yang mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ternyata berdoa tidak bisa seenaknya saja, dan seolah-olah doa itu juga mengambil hati dan pikiran orang lain. Buat Allah, doa itu bersumber dari hati yang terdalam, disampaikan dengan tulus. Tidak ada di situ yang ambil perhatian atau cari perhatian orang yang mendengar atau yang didoakan. Oleh karena itu kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus sebelum berdoa. Mengucapkan syukur dengan segala sesuatu keberadaan kehidupan kita hingga saat itu. Dan dalam materi doa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya jangan bertele-tele, bolak-balik tanpa ada arah. Jelas, lugas, tegas, dan sederhana, tidak berpanjang-panjang seperti itu. Dikatakan firman Tuhan juga doa yang bertele-tele itu, yang seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya, itu sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang selalu berbicara komat kamit kepada dewanya, kepada ilahnya, yang tidak tahu di mana ujung pangkalnya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa yang seperti itu. Karena orang yang berpanjang-panjang berdoa, disangkanya juga doanya yang panjang-panjang itulah membuat Allah mau mendengarkan doanya. Namun demikian tidak mengajarkan juga agar doa hanya sepotong atau 2 potong kata, tidak. Tapi doakanlah sesuai dengan kebutuhan, sampaikan dengan sesuai dengan kebutuhan kepada Allah Bapa di sorga. Dan selanjutnya diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwasanya berdoa itu perlu berdoa seperti doa Bapa kami. Misalnya minta pengampunan, di sana kita menguduskan Tuhan, menyatakan bahwa sudah datang kerajaan Tuhan. Dan setelah usai menyentuh semua yang terkait dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, Yesus menekankan juga perlunya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Allah Bapa di sorga akan mengampuni kita. Ada penekanan dalam iman percaya orang Kristen bahwa pengampunan sungguh sangat luar biasa dampaknya dalam pengembangan rohani kita,
mental dan spiritual kita. Oleh karena itu, orang Kristen yang percaya kepada Allah Bapa di surga lewat dalam nama Yesus, meski berlapang dada mengampuni orang yang sudah menganiaya, yang sudah menyakiti, yang sudah mengejar-ngejar, yang sudah memburuk-burukkan kita di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita dapat pengampunan dari Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini yang menggugah hati pikiran kita untuk kembali mengevaluasi manakala ada yang kurang pas doa kita, manakala ada pernah dan sering doa kita yang berpanjang-panjang, bertele-tele, tanpa ada sasaran yang jelas. Allah dalam nama Yesus mengajarkan kita, berdoalah seadanya, jangan bertele-tele. Karena dikatakan firman Tuhan, Allah sudah mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita meminta dan doa kepadanya. Hanya tidak bisa kita diam menunggu supaya Allah memberikan kepada kita sesuatu. Kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, dituntut harus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa di sorga. Jangan diam. Kita dituntut supaya membuka hati, membuka pikiran, membuka segala sesuatu dari dalam diri kita dan menyampaikan itu dalam doa permohonan kita kepada Allah Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi memotivasi kita untuk lebih baik meminta dan doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas sabdamu yang telah kami terima. Ternyata Engkau berkenan dengan permohonan kami yang terus menerus Tuhan lewat doa kami. Sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan, yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tapi sangat penting kami untuk meminta, menyampaikan segala sesuatu kebutuhan kami dalam doa kepada Allah Bapa di sorga. Dan kami tahu bahwasanya tidak perlu kami berdoa dengan bertele-tele, dengan ucapan yang panjang-panjang, yang berulang-ulang tanpa makna. Terima kasih atas pengajaran firman Tuhan kepada kami saat ini. Betapa pentingnya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar kami memperoleh pengampunan dari Allah Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup dan berkarya, membuahkan sesuatu yang baru, pribadi yang baru, hidup anak Tuhan yang baru. Dalam nama Yesus kami